Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam acara BK Peduli Siswa atau podcast BK Peduli Siswa. Mudah-mudahan acara ini bisa continue, bisa berjalan terus-menerus tanpa ada hentinya. Oke, pada hari ini anak-anak sekalian kelas 7, 8, 9 tadi kita sudah menyaksikan bersama acara pelantikan OSIS keren, ya kan? Pelantikan OSIS yang baru periode 26-27. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar dan sekarang saatnya kita tanya-tanya ketua OSIS yang baru sudah hadir di hadapan anak sekalian. Dan silakan diperkenalkan namanya siapa, kelas berapa, dan tinggal di mana. Yang kencang. Oke. Perkenalkan Bapak, nama saya Ictiari Sabari Putra, biasanya dipanggil Tiar. Untuk kelas saya dari kelas 89 Bapak. 89, tinggalnya di mana? Saya tinggal di Gang Swadaya Bapak, dekat kebun kopi. Oke, dekat dengan sekolahan, ya. Jalan kaki juga apa-apa. Iya. Oke, Tiar. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah dilantik menjadi pengurus OSIS atau ketua OSIS yang baru? Apa yang kamu rasakan? Kalau dari apa yang saya rasakan ya, kalau apa yang dari saya rasakan sih yang pasti senang Bapak. Senang Ya, pasti ya. Terus apa lagi? Senang, terus juga bahagia, apalagi bisa bareng sama anggota baru saya. Nambah pengalaman juga Bapak. Cuma yang pasti ya kita senangnya nggak boleh terlalu berlarut-larut lah. Soalnya kan pasti kita ada tanggung jawab besar untuk kedepannya Bapak. Oke, jadi tentunya sebagaimana manusia biasa habis dilantik tentunya perasaannya bahagia itu ya. Iya. Senang karena bisa mungkin yang kemarin menjadi impian, cita-cita, tapi sekarang sudah diwujudkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ketua OSIS. Ini Masya Allah, ini suatu prestasi karir yang bagus saudara. Anak-anak bisa dicontoh ini Tiar. Jadi karir, bimbingan karir atau karir yang bagus ini termasuk menjadi ketua OSIS. Oke? Iya. Nah, menjadi KM juga bagus karirnya, bahkan disiplin, nggak pernah bolos itu juga karirnya bagus. Jadi karir buat anak sekolah tidak hanya kerja di pabrik, di kantor, tetapi menjadi ketua OSIS juga karirnya sudah bagus. Oke, setelah kita tahu perasaannya Tia, kemudian berikutnya yang kedua, setelah dilantik tentunya kamu katakan tadi punya tanggung jawab moral ya. Iya benar Pak. Jadi punya tanggung jawab moral yang harus bekerja keras, harus melalui proses yang baik tentunya dengan teman-temannya untuk mewujudkan SMP 1 Cikarang Utara nanti siswanya berprestasi, apakah itu akademik maupun eskulnya ya, bisa bagus atau kegiatan semarak lebih syiar lagi. Kemudian saya tanyakan kepada Tia, apa sih program unggulan kamu untuk membawa anak-anak SMP 1 Cikarang Utara atau teman-teman kami ini supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain? Apa program unggulannya? Oke, buat program unggulan saya, program kerja saya sendiri itu ada dua Bapak. Iya, apa itu? Yang unggulan dari saya itu kebetulan mengenai BK juga, yang yaitu STOP, artinya Stand Together Oppose Bullying. Oke, termasuk program BK ini ya, Iya, Stop Bapak. Bullying saudara ya. Terus? Itu tuh kayak ceritanya kita bersosialisasi dengan siswa, terus juga kita kerjasama dengan eskul terkait dan juga guru-guru BK Bapak, supaya buat membinakan siswa yang terkait dengan kasus bullying. Iya, ini luar biasa. Jadi program BK, program OSIS dikolaborasikan. Benar Bapak. Masalah bullying ini jangan sampai anak-anak melakukan bullying, karena bullying itu musuh kita bersama di sekolah ya. Ini harus kita berantas, kita minimalisir, kita perkecil supaya anak-anak tidak melakukan tindakan bullying. Apalagi sekarang di dalam Permendikbud yang baru nomor 6 tahun 2006, bisa nanti Tiar sebagai referensi, bahwasan dibuka di Google, di download, di print, itu tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman. Siapa Pak? Oke, yang aman indikatornya apa? Tidak ada bullying, tidak ada yang hilang barang-barangnya, sekolah nggak ada barang-barang rusak, di pojok-pojok sudut-sudut kelas tidak ada barang yang membahayakan, itu aman. Kemudian nyaman itu apa? Nyaman itu artinya anak-anak di kelas itu belajar betah.
betah, nyaman sampai sore juga betah. Tidak kepengen pulang dulu. Oke, itu program unggulannya Bulin luar biasa sesuai dengan Permendikbudristek nomor 6 tahun 2006 tentang budaya sekolah yang aman. Kemudian apa program-program lain yang di samping Bulin? Mungkin peringatan BLBI atau 17-an atau apa lomba apapun mungkin yang perlu kamu rencanakan, coba sekarang di-share kepada teman-teman sekarang. Oke. Buat program kerja saya yang kedua itu ya juga termasuk perlombaan juga Bapak, seperti Bapak yang sebutkan tadi, yaitu Kejar Sport. Ya dimana tuh itu seperti meningkatkan lagi lah Bapak untuk aktivitas fisik siswa, yaitu seperti misalnya kayak kelas Bapak perlombaan gitu, basket putra putri atau enggak futsal putra putri, atau enggak bisa aja kayak biar lebih mengasah otak mereka ada lomba catur Bapak, atau enggak biliar online gitu Bapak. Ya, jadi banyak lomba mungkin yang tahun lalu ya pengurus OSIS tahun lalu mungkin belum dikerjakan. Sekarang kamu ambil momen itu untuk melengkapi kekurangan program OSIS tahun lalu itu ya. Ya benar, jadi Bapak. seperti hafalan Quran, bukan banyak yang muslim kan, hafalan surat-surat pendek, juz aman dan sebagainya ketika ada momen hari besar dan sebagainya. Oke, itu sangat positif sekali dan nanti kita tunggu realisasinya. Siap Bapak. Nanti setelah ini akan ada rapat-rapat dengan dipimpin oleh guru pembina OSIS-nya dan nanti akan melahirkan program dan bikin program sebagus mungkin, berikut anggarannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian menjadi pengurus OSIS itu kan banyak waktu yang tersita ya. Benar Bapak. Iya, contohnya rapat atau mengantarkan lomba keluar sekolah dan sebagainya pada teman-temannya. Ada rapat mungkin akan tersita waktunya untuk belajar, berbeda dengan teman-temannya yang tidak menjadi pengurus OSIS itu ya. Benar. Terus kemudian langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan, karena pengurus OSIS adalah ketua OSIS, di samping menjadi pengurus juga mungkin akademisnya nilai-nilai kamu juga tidak berhak turun ya, atau ketinggalan dengan teman yang tidak menjadi pengurus. Nah sekarang apa upaya-upaya kamu supaya belajar kamu tetap bagus, tugas tetap beres, atau kalau ada presentasi ke depan tetap maju, apa yang kamu lakukan? Kalau buat itu sendiri Bapak, saya itu kayak misalnya saya dapat dispen nih Bapak buat mengurus kegiatan OSIS. Nah untuk itu pas pulangnya sendiri atau enggak pas jam pelajaran, misalnya ada jam pelajaran jam pos Bapak, terus saya tanya ke teman saya, ada tugas lain nggak, ada tugas nggak di mapel sebelumnya begitu Pak. Nah untuk kayak buat itu sendiri, buat menyimbangkan akademis dengan OSIS sendiri, saya itu biasanya bagi waktu Bapak, kayak misalnya saya pulang OSIS ini kayak menjelang maghrib Bapak, sampai habis maghrib itu habis sholat saya langsung ngerjain PR, terus sholat isya dulu, makan, terus langsung saya ngerjain PR dulu Bapak, habis itu baru saya tidur. Ya, jadi ternyata menjadi pengurus OSIS, ketua OSIS sudah punya program ancang-ancangan supaya tidak ketinggalan nilai-nilai akademisnya ya. Iya, benar, jadi Bapak. harus lebih disiplin lagi dengan resiko waktunya, mungkin capeknya dan sebagainya bertambah, tetapi namanya perjuangan. Oke? Siap, Bapak. Hidup adalah perjuangan, dengan perjuangan kamu yang begitu dengan teman-temannya mungkin akan menghasilkan mungkin masa depan yang lebih baik, bisa menyelesaikan ketika menjadi orang dewasa di masyarakat, itu sudah terbiasa bisa menjadi RT, main di RW, atau menjadi apapun di masyarakat atau di perusahaan, di tempat kerja, bisa menjadi leader, menjadi ketua dan sebagainya itu mungkin. Oke, berikutnya Tiar, yang mungkin ini penting juga perlu digali, yang perlu diketahui oleh teman-temannya yang ada di jauh di sana. Oke, berikutnya pertanyaan. Kemudian untuk mengatasi anak-anak yang terlambat masuk ke sekolah ya, itu apa kira-kira yang kamu usahakan? Misalkan berdiri di depan, atau misalkan membuat informasi di grup jam 5 pagi sudah di-share ke seluruh KM dan di-share ke seluruh siswa lewat HP-nya, atau bagaimana? Apa program kamu untuk mengatasi supaya teman-temannya tidak sering terlambat? Oke, untuk itu sendiri Bapak, mungkin saya akan mengikuti seperti periode tahun lalu yang dimana tuh siswa dibarisin di luar sekolah Bapak. Nah tapi untuk hukumannya mungkin lebih sama atau bahkan lebih diberatkan lagi biar mereka tuh bisa jerak. Nah untuk selanjutnya
saya memiliki usulan Bapak supaya biar mereka tuh kayak kagak ngelakuin hal itu lagi, kayak mungkin kita bisa nyatet poin di mereka telatnya berapa, terus ntar dimasukin ke raport biar mereka tuh kayak khawatir sendiri dengan akademis mereka Bapak. Oke, jadi upaya yang kuratif ya itu perbaikan yang harus kamu lakukan seperti yang kamu katakan tadi. Bisa mesti anak yang sering terlambat itu dicatat kemudian dikasih ke Bapak BK atau Pak BK, Bapak sendiri yang BK, Viola dan sebagainya. Yang jeblok absensinya bisa dikirim ke BK. Jadi di BK itu bukan hanya mengatasi anak yang berantem atau yang bolos, tapi yang sering terlambat itu juga harus diberikan ke BK. Jadi supaya nanti ditanya kenapa sering terlambat dan sebagainya, mungkin ada solusi dan terbaik buat mereka yang terlambat. Kemudian itu upaya yang perbaikan, tapi untuk pencegahannya apa ini? Untuk upaya pencegahannya sebelum temannya datang ke sekolah pagi-pagi, mungkin kamu melakukan apa lewat HP, lewat WA dan sebagainya? Ada nggak upaya lain? Oke, untuk upaya pencegahannya sendiri ya Pak ya. Ya, mungkin untuk kita kan sekarang masuk udah 6.30 Bapak, dan itu juga masih banyak siswa yang seperti itu. Kalau upaya dari saya sendiri sih ya mungkin kita tidak tahu kendala mereka apa ya. Seperti bisa saja di posisi itu membentuk tim. Nah, membentuk tim itu tuh kayak mereka bersosialisasi di masing-masing kelas, kayak di sini siapa yang suka terlambat, lalu apa kendalanya Bapak, dan juga kita bisa nyampein ke guru supaya mengerti hal tersebut jika itu memang benar-benar hal yang gawat Bapak. Oke, jadi banyak cara sebetulnya untuk mendisiplinkan teman-temannya masuk ke pintu gerbang dan setelah masuk pintu gerbang. Perannya mungkin lewat bisa tadi atau lewat HP jam 5 bikin status WA, ayo kita bangkit, kita berjuang, kita memberantas kebodohan, misalnya kita menuntut ilmu jangan sampai telat, share, ya kan? Atau malamnya tengah atau jam sebelum tidur jam 9 itu sangat luar biasa karena sekarang eranya kan era digital literasi ya. Anak sering memegang HP dan sebagainya, mungkin sebagai bahan motivasi supaya dia semangatnya atau besoknya itu nggak lemah untuk bangun pagi datang ke sekolah, nggak telat lagi. Itu perhatian ya. Terus kemudian berikutnya yang ini juga penting sekali, untuk membawa teman-temannya berprestasi. Berbicara prestasi kan itu nggak hanya prestasi akademik, juga prestasi di bidang bakat minat ya. Jadi ada di basket, di futsal dan sebagainya. Itu dua-duanya memang kamu juga berkepentingan untuk menjaganya dan mewadahi gitu kan ya. Ya, kira-kira apa yang kamu akan lakukan supaya teman-teman itu akademisnya bagus ya, terutama yang tidak pengurus sosial, supaya mereka akademisnya bagus, terus kemudian eskulnya juga bagus, atau bagaimana menurut kamu? Oke, dari saya sendiri ya, untuk masalah yang minat siswa ini loh Pak, dari saya sendiri bakal menginovatifkan program-program kerja anggota saya supaya siswa yang lebih banyak diem di kelas saat perlombaan tersebut tuh kayak mereka memiliki minat bahwa kalau di suatu perlombaan itu adalah bakat mereka Bapak. Nah, untuk atletis sendiri kan seperti program saya tadi bicara sport, yang mereka bisa memberikan bakat mereka di dalam perlombaan Bapak. Nah, buat eskul sendiri ya Bapak, mungkin untuk itu saya bakal ngusulin ke anggota saya seperti anggota olahraga misalnya, kayak mereka tuh ngasih perwakilan eskul, nah nanti sosialisasiin di depan siswa Bapak, enggak saat demo eskul saja pas MPLS. Betul. Seperti itu Bapak. Iya betul, jadi tidak hanya sosialisasi di pas demo tahun ajaran baru aja ya. Benar, Bapak. Tapi juga terus menerus diingatkan yang belum pilih eskul misalnya, atau yang sudah pilih misalkan harus bertanggung jawab atas pilihannya. Kalau basket ya harus rutin latihan basket. Kalau misalnya futsal sama. Jadi dengan rutinitas itulah yang nanti akan membuat terampil mereka bermain dengan baik, cekatan, tidak loading, bermain dengan bagus. Nah, ketika sudah beli pilihannya, eskul itu harus bertanggung jawab. Jangan cuma milih doang tetapi tidak dilaksanakan dengan baik atau malas-malasan. Itu nanti yang akan menghambat prestasi, terutama untuk mengembangkan skill individu dan prestasi sekolah akan melorot gitu kan ya. Jadi akademis harus dijaga prestasinya, dan di bidang bakat minat atau eskulnya juga anak-anak
teman-teman kalian harus diperhatikan yang baik supaya tidak jomplang. Tiap tahun kok hanya prestasi ekstrakurikuler saja yang dapat juara. Mana akademisnya yang juara MIPA, mana yang juara menulis cerpen, menulis puisi, atau yang membuat apa gitu ya, alat peraga IPA misalkan dari mana ya. Maka dari itu saran Bapak mungkin kepada kami sebagai pengurus yang baru, yang pertama harus betul-betul semangat, karena ketua itu nggak punya semangat rendah. Ketua itu semangatnya paling tinggi, semangatnya tidak rata-rata, harus di atas semangat. Karena kamu ibaratnya tuh dinamo motor yang menggerakkan roda. Kalau gerakannya atau strum akinya baterainya lemah, kamu menggerakkan diri sendiri itu nggak mampu. Muternya bisa kencang kamu, ibaratnya ya. Ibaratnya kalau motor itu kamu muternya kencang, warnanya kencang, sehingga teman-temannya akan mengikuti. Tapi kalau sebagai ketua lemah semangatnya, ya, teman-temannya malah bertambah lemah, tidak lemah. Siap, Oke, itu yang kedua pesan pada kamu. Jadi di teman-teman kamu bakat minatnya dan akademisnya itu kalau bisa dipilih mana yang berbakat di bidang MIPA. Siapa nih? Nanti ditulis 1, 2, 3, bisa dikursusin bekerja sama dengan OSIS di sekolah, dibimbelin, dibiayai sekolah misalnya, atau bikin proposal biayanya keluar ke perusahaan, ke kepala desa, kecamatan, ke Bapak Bupati untuk biayai bimbel, jangan ditarik biaya. Kemudian yang eskul misalnya bekerja sama dengan KONI atau dengan PSSI, ada PSSI boleh ketua ASIS datang ke kantor PSSI di stadion, di waktu itu ada kantornya, bicara tentang sepak bola, tentang futsal. Pak, saya punya bibit namanya si apa, tapi bagus, dia bisa masuk tim Persikasi usia 17, usia senior, ya kan? Nah itu kamu bisa luas dengan cara di luar jam. Itu hari Sabtu Minggu kan libur, Sabtu Minggu bisa datang ke kelurahan, datang ke kantor PSSI, nggak apa-apa, berdua bertiga dengan temannya, latihan membentuk jaringan supaya lebih kuat lagi. Terus kemudian yang terakhir, apa pesan-pesan buat teman kamu yang ada di luar jauh sana? Apa pesan-pesan supaya mendukung kamu? Untuk pesan-pesan dari saya sendiri ya, tetap semangat, raih mimpi kalian, dan juga jangan termakan omongan orang. Jika direndahkan, lebih bangkit lagi. Ya intinya tetap semangat saja. Oke, jadi baik, pesannya bagus. Jadi ditambah lagi dukung program OSIS tentunya. Pasti Bapak. Ya, teman-temannya diimbau supaya mau mendukung programmu, sehingga program OSIS akan berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang disusun, diprogramkan. Mudah-mudahan ke depan prestasi anak sampai saat sekarang itu tidak kendor, tidak menurun, tapi malah bangkit di era kamu. Hanya belajar dari OSIS yang kemarin, apa yang misalnya lemah kemarin, sekarang kamu masuk ke sana, diperbaiki, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk prestasi anak SMP sebesar sekarang. Baik, terima kasih saudara, ini perbincangan Bapak dengan ketua OSIS yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat ya, nanti bisa di-share ke teman-temannya, ke seluruh siswa lewat KM-nya. Ini OSIS yang atau pakai linknya ketua OSIS yang lama di OSIS, langsung ke KM ke kelas, di-share lewat teman-temannya. Jadi obrolan kita ini sampai kepada HP teman-temannya. Gitu. Oke, terima kasih, kita ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.